Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa sangat terharu begitu betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua, ya. Saudara, kalau kita ada pagi hari ini semua hanya karena Tuhan. Bukan karena kita, ya, kekuatan kita, bukan karena kita makan makanan yang bergizi, ya. Tetapi semua karena Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu pengangkatan. Ya, pengangkatan. Dalam bahasa Inggris disebut rapture, ya, pengangkatan atau rapture. Di dalam firman Tuhan kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 27. Kemudian ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan kita akan lanjut di dalam ayat yang berikut, di dalam ayat 34, Lukas 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Sudah ada di dalam LCD yang ada. Nah, saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Semua akan baca firman Tuhan supaya firman Tuhan itu bisa bukan hanya kita baca, tapi itu akan masuk di dalam hati kita, ya, akan menempati hati kita. Kita akan bacakan bersama-sama, nggak usah terburu-buru, pelan-pelan aja kita baca. 1, 2, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat yang berikut di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat 36. Kita baca 1, 2, 3. Kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berfirman bahwa sebagaimana pada zaman Lot, sebagaimana pada zaman Nuh, demikian juga pada zaman Anak Manusia. Di mana tidak lama lagi kita lihat bahwa kita sudah ada pada ujung akhir zaman. Ujung. Kalau ada lebih lagi dari kata ujung, itulah kita yang hidup pada zaman ini. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, antikris itu akan menguasai agama, akan menguasai ekonomi, akan menguasai sosial budaya, dan nanti bukan hanya satu agama,
tetapi nanti ada jadi satu mata uang dan lain-lain sebagainya. Semua yang merupakan dikatakan bahwa itu akan dikuasai oleh antikris. Dan tidak lama lagi antikris itu akan berkuasa. Sebab tanda-tanda zaman seperti yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan, sebagaimana pada zaman Nuh, mereka dikawinkan, mereka makan dan minum, mereka membangun dan mereka tidak sadar. Tiba-tiba datang air bah, membinasakan mereka semua. Dan sebagaimana pada zaman Lot, Tuhan memberikan lagi contoh yang lain. Sebagaimana pada zaman Lot, mereka makan minum, mereka kawinkan, mereka membangun, sampai tiba-tiba mereka dibinasakan. Ketika Lot keluar, mereka dibinasakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini akan sama dengan mereka. Kita lihat bahwa wah, luar biasa sekarang. Dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi. Begitu ada pembangunan yang luar biasa. Ada pembangunan jalan tol, ada pembangunan gedung yang sampai 100 lebih tingkat kali. Udah ada kali yang 100 lebih tingkat ya. Gedung yang tinggi sekali. Sudah ada begitu banyak. Belum lagi di kemajuan teknologi ya. IT dan sebagainya, begitu luar biasa. Mereka sibuk dengan pembangunan, mereka sibuk dengan makan minum. Saudara, kalau kita lihat sekarang, wah, luar biasa. Bisnis yang paling banyak sekarang, restoran terkenal, makan sepuasnya. Mulai dari restoran yang di pinggir jalan, warteg dan sebagainya. Ada berderet sepinya jalan ini, ada warteg, ada rumah makan. Sebelah sana lagi ada. Begitu banyak. Karena memang firman Tuhan bilang orang makan minum, orang membangun, kawin dan dikawinkan, dan mereka sadar. Tanpa saudara dan saya sadar bahwa tiba-tiba Tuhan akan datang. Dan kita membaca dalam firman Tuhan bahwa ada dua orang yang sedang tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada dua orang yang sedang bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak semua orang akan diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan, bukan firman saya. Ya, tidak semua. Bahkan di dalam firman Tuhan kita akan melihat siapa yang diangkat oleh Tuhan. Sudah ada contoh yang diangkat oleh Tuhan. Ada nggak? Ada nggak yang orang diangkat oleh Tuhan yang tidak mengalami kematian? Siapa? Henokh, Elia. Dua orang. Cuma dua orang ada contoh. Dua orang yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, siapakah Henokh itu sih yang diangkat oleh Tuhan? Di dalam firman Tuhan kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 24. Kita baca lagi ya. Semua baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Luar biasa ya, Henok. Di sini dikatakan bahwa dia orang yang hidup bergaul dengan Allah. Siapa orang yang hidup bergaul dengan Allah selain Henok? Hanya ada satu orang lagi yang dikatakan firman Tuhan. Dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah selain Henok. Dia adalah Nuh. Nuh di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa siapakah Henok itu? Henok itu adalah anak daripada Yared. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, dia adalah anak daripada Yared. Dan ketika dia berumur 65 tahun, istrinya melahirkan seorang anak dan diberi nama Metusalah. Siapa Metusalah itu? Metusalah itu anaknya Henok yang mencapai umur 696. Hampir mencapai 1000 tahun. Ya. 969. Ya, kebalikan ya tadi. 969, jadi hampir mencapai 1000 tahun. Dia adalah orang yang tertua yang mencapai. Jadi Henok ini sebenarnya umur 365 tahun. Dia itu apa? Ternyata paling mudah. Sebab kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, orang-orang mencapai umur-umur yang sampai 900-an, 600-an, 800-an. Dan yang menarik saudara di sini, kalau kita akan membaca tentang keturunan Adam ini, dikatakan firman Tuhan bahwa ya kita lihat ya, umur Adam di dalam ayat yang keempat, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Oh, Adam mencapai umur 800 tahun dan ia memperanakkan laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. 930 tahun. Nah, ini Henok ini merupakan generasi yang ketujuh sesudah Adam. Tetapi generasi sebelumnya kita baca lahir, memperanakkan, kemudian akhirnya mati. Lahir, memperanakkan, akhirnya mati. Lahir dan memperanakkan akhirnya sampai Henok. Henok itu lahir pada umur 65 tahun. Sebenarnya kalau boleh dikatakan dia masih muda, ya. Orang kalau masih 65 tahun sebenarnya masih muda pada zaman itu, dan dia memperanakkan. Tetapi hanya Henok yang dikatakan bahwa dia tidak mengalami kematian, ya. Karena apa? Karena dia diangkat oleh Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Henok diperlakukan dengan istimewa? Mengapa Henok itu berkenan kepada Tuhan? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan hidup dan bergaul dengan Allah? Ternyata di dalam firman Tuhan, saudara, hidup bergaul dengan Allah dalam bahasa Ibrani-nya adalah ahalak. Ahaulak. Apa yang dimaksud dengan ahaulak? Ahaulak itu berarti dalam bahasa Inggris walk with God. Berjalan bersama dengan Allah. Jadi hidup dan bergaul dengan Allah adalah berjalan bersama dengan Allah. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Henok itu adalah seorang yang beriman. Kalau saudara kita lihat bahwa Henok itu dia adalah seorang beriman, dia adalah hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup berjalan bersama Allah.
Bagaimana sih orang yang hidup berjalan bersama Allah? Bagaimana sih orang yang hidup bergaul dengan Allah? Berarti saudara, dia bersama dengan Allah. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Dia mengadakan satu persekutuan, atau dikatakan dia bersahabat. Bergaul itu bersahabat, berteman intim dengan Allah. Jadi dia bercakap-cakap dengan Allah. Mari kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tentang Henokh itu. Ibrani pasal yang ke-5 Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Bisa ditampilkan? Kita akan baca. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6 kita baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu itu, pada zaman Henokh, orang-orang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, bahwa orang-orang itu hidup dengan penuh kejahatan. Orang-orang hidup dengan berbuat jahat. Jahatnya luar biasa ya. Karena mereka kejahatan itu sudah semakin bertambah. Sampai Tuhan menyesal dan Tuhan menghukum manusia yang ada pada waktu itu. Tetapi kita lihat bahwa Henokh itu dia hidup berjalan bersama Allah. Dia selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah orang-orang yang pada waktu itu, di dalam dunia itu yang penuh dengan kejahatan dosa. Tetapi saudara, kita lihat bahwa Henokh itu dia tidak terpengaruh dengan orang-orang. Dia tidak menjadi seperti orang-orang itu. Walaupun dia ada dalam dunia, tapi dunia itu tidak ada di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia percayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, Henokh itu luar biasa. Makanya Tuhan mengangkat dia seumur hidupnya. Ya, dia seumur hidupnya dia setia kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia patuh kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa hidupnya itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia beriman kepada Tuhan. Saudara mau hidup bergaul dengan Tuhan? Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mau yang tidak diangkat. Semua kita mau mengalami Tuhan mengangkat kita. Tetapi saudara, yang menentukan saudara diangkat atau tidak bukan Tuhan. Tuhan mau supaya kita semua diangkat karena Dia sangat mengasihi kita. Firman Tuhan katakan bahwa mengapa sampai saat ini Tuhan belum datang? Karena Tuhan tidak mau ada seorang pun itu yang masuk neraka. Tapi Dia mau supaya semua orang itu bertobat. Apalagi saudara dan saya yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Yang telah menjadi umat kesayangan Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Tetapi saudara, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan kesetiaan kita? Bagaimana dengan kepatuhan kita? Ya, berapa waktu yang kita berikan untuk berdoa kepada Tuhan? Banyak kali kita bukan mungkin lagi, tetapi kita lebih banyak membaca atau HP daripada kita berdoa.
Ya, drakor. Ada yang bisik drakor. Drakor atau cuma pokoknya cuma ini ya, HP terus. Lebih banyak melihat HP daripada berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Saudara, kita di tempat ini kan ada doa. Bukan lebih hari lebih bertambah, tetapi lebih hari lebih berkurang. Karena alasannya orang-orang itu yang tahu alasannya kenapa. Ya, mereka yang tahu. Di mana sekarang ya kesetiaan kita kepada Tuhan? Seperti Henok itu seumur hidup dia setia. Kalau ada gereja waktu itu, bisa aja Henok tinggal di gereja. Ada orang tinggal di gereja nggak? Ada. Bukan karena gembala-gembala tinggal di gereja, bukan. Tetapi Simeon ya, Simeon dan Hana dikatakan Simeon itu dia di bait Allah terus, Hana itu di bait Allah terus sampai apa? Tuhan menunjukkan kepada ini juru selamat yang akan menyelamatkan. Sampai Simeon bilang, ya Tuhan, bawalah saya kembali kepada Tuhan karena dia sudah melihat keselamatan daripada Tuhan. Dia hidup. Henok itu hidup di dalam bait Allah. Nah, kalau ini Henok ada apa? Sudah ada bait Allah atau sudah ada rumah sembahyang, dia ada di sana kali ya. Berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Tadi juga lebih banyak orang melihat HP daripada membaca firman Tuhan. Baru baca 1-2 ayat, matanya udah merem, ngantuk. Tapi kalau mau lihat drakor, wah, kayak dicas terus, ya. Iya, matanya kayak dicas terus, kayak, aduh, penasaran, mau lihat ini selesainya bagaimana. Tapi kalau mau baca firman Tuhan, 1-2 ayat, wah, kenapa ini matanya berat ya? Sebenarnya cari korek, kemudian ya, saya masih SD kelas 6. Saya sudah membaca firman. Saya mulai membaca firman. Kalau saya ngantuk, saya ambil baskom, orang Manado bilang loyang, ya, loyang, baskom, taruh air, kemudian saya masukin kaki saya dua-dua di air. Jadi nggak ngantuk. Kalau membaca kitab Kejadian itu paling sulit kan, baca Kejadian. Yang paling menarik itu di mana? Di Mazmur, ya. Kalau Kejadian, tapi saya baca dan bisa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup dan bergaul dengan Tuhan, kalau kita mau beriman, ada orang-orang beriman, kita harus rajin membaca firman. Karena iman itu timbul daripada pendengaran akan firman. Iman itu timbul daripada kita membaca firman. Nah, kalau kita tidak membaca, kita tidak mendengar, bagaimana iman kita itu akan bertambah? Bagaimana iman kita itu akan kuat? Nah, nanti datang pencobaan, ujian, karena kita tidak kuat, ya, membleh di rumah aja. Berapa banyak orang yang ada di rumah? Ya, jemaat yang ada di Kurnia, berapa banyak orang yang ada di rumah sekarang ini? Cuma segelintir orang yang ada di gereja. Alasannya kita tidak tahu. Nah, itu keputusan daripada orang itu. Nah, sekali lagi saya bilang, keputusan daripada kita itu yang akan menentukan nanti apakah kita akan menjadi orang yang diangkat atau tidak. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan, apakah itu akan diangkat atau tidak? Tuhan itu sangat-sangat mengasihi. Dan saya katakan tadi bahwa dia tidak mau seorang pun itu akan masuk ke dalam neraka. Tetapi dia mau itu semua orang itu akan masuk ke dalam sorga yang kekal. Ya, dia mau supaya kita masuk sana, bukan masuk di dalam neraka. Tetapi manusia ini yang banyak macamnya, ya, macam-macam, suka begini, suka begitu, maunya dia sendiri.
Dia tidak mau berjalan bersama Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia tidak mau setia kepada Tuhan. Apa susahnya saudara? Kita misalnya 2 jam di dalam gereja seminggu. Tidak ada susahnya sebenarnya. Cuma kitanya ini mungkin yang malas. Ada aja alasan. Oh, anak saya ini lagi sakit, lagi rewel. Jadi saya nggak bisa datang ke gereja. Anak yang rewel nggak bisa datang ke gereja. Saya bilang ada anak-anak yang sakit, malah harus dibawa ke gereja. Karena percaya bahwa ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di dalam gereja. Ya, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, itu harus datang daripada iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan kita di dalam gereja. Nah, kalau kita di rumah, kita mungkin hanya nonton-nonton lagi televisi. Mungkin tidak doa, tidak baca firman. Atau kita kerja pekerjaan di rumah. Banyak sekali pekerjaan yang ada di rumah. Benar kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Henokh itu dia diangkat oleh Tuhan. Karena dia beriman kepada Tuhan. Karena dia beriman kepada Tuhan, dia berkenan. Sebab tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan tanpa iman, dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah dosa. Ada ayat yang mengatakan, kita lakukan itu tanpa iman, itu adalah dosa. Jadi luar biasa saudara, iman itu yang kita dapat daripada Tuhan melalui pendengaran akan firman Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, maka iman kita itu akan lebih bertambah-tambah. Iman kita itu akan menjadi iman yang kuat, tidak mudah goyah dengan situasi yang datang di dalam kehidupan kita. Sebab begitu banyak ya problem yang datang dalam hidup kita. Begitu banyak masalah yang datang ke dalam hidup kita. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, maka kita akan menjadi orang yang ya putus asa, diam di rumah. Tidak mau lagi datang di gereja. Padahal siapa? Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan Tuhan. Salahkan kita, diri kita sendiri. Lihat introspeksi. Introspeksi ya. Pokoknya lihat ke dalam diri kita. Ya. Selidikilah hidup kita. Kita yang tahu. Yang paling banyak tahu bukan teman, bukan suami, bukan istri, bukan anak. Yang paling banyak tahu kita. Bukan orang lain. Tetapi diri sendiri. Sebab masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan suami akan mempertanggungjawabkan. Bukan anak yang akan mempertanggungjawabkan. Bukan gembala. Ya, tetapi kita yang akan menghadap Tuhan. Pribadi kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang inti daripada Henokh hidup bergaul dengan Allah, dia mengasihi Tuhan, ya. Dia mengasihi Allah. Dia hidup berkenan kepada Allah. Dia berjalan dengan Allah. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia patuh kepada Tuhan. Dia mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Selama 365 tahun. Saudara dan saya sudah berapa tahun hidup sekarang ini? Saya 75 tahun. Saudara, mungkin yang di sini masih banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Tetapi pada waktu saya umur kelas 2 SMP, ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya selalu hidup bersama dengan, saya selalu setia kepada Tuhan. Ya, ketika saya masih muda,
Saya sudah memberikan hidup kepada Tuhan. Dan satu kali saya waktu itu karena ngambek orang tua tahu apa yang harus dia beri hukuman kepada saya. Saudara tahu apa yang yang orang tua saya beri hukuman? Kamu tidak boleh ke gereja selama sebulan. Wah, Tuhan ampuni saya. Yang paling berat, ya, yang paling berat saya tidak bisa ke gereja. Padahal saudara, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, hampir 1 minggu ada gereja, ada ibadah. Hari Minggu pagi, hari Minggu sore, cuma Senin tidak ada. Selasa ada, Rabu ada doa, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu ada kaum muda. Itu selalu ada di gereja. Jadi waktu dihukum tidak boleh ke gereja. Aduh, luar biasa. Kalau teman saya sudah samperin saya, yuk kita mau ke gereja. Saya udah nangis di dalam. Saya tidak dikasih, pergi aja, saya mau dikasih ke gereja. Orang tua kok kasih hukuman yang begitu? Karena dia tahu. Orang tua tahu bahwa saya selalu ada di gereja. Dan saudara, walaupun saya selalu ada di gereja, ibadah. Dan ibadah itu saudara, kita jalannya jauh. Ada yang jalan 3,5 kilo. Nah, saudara yang orang Nado bisa membayangkannya. Saya tinggal di Tomohon. Orang di luar Nado tidak tahu Tomohon di mana. Ya. Tapi saya mau bilang ya, Tomohon itu rumah saya ada di Kakasrasen. Kemudian gereja itu ada di Kaaten. Jauh kan? Jauh, jalan, tidak naik kendaraan. Sekarang udah naik kendaraan, ojek, Grab, dan sebagainya, masih malas datang di gereja. Masih tidak mau datang di gereja. Sudah ada ojek, sudah ada Grab, sudah ada InDrive, dan sebagainya. Masih malas. Jangan merasa bahwa tidak ada uang. Jangan merasa tidak ada duit. Kalau tidak ada duit untuk jalan, ya Tuhan tidak kasih. Tapi kalau kita berusaha, saya mau datang ibadah. Walaupun jalan misalnya ya. Atau walaupun harus bayar. Pasti Tuhan akan siapkan duitnya. Tuhan akan berikan. Ya. Karena Tuhan melihat kerinduan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah kita walaupun jalannya jauh. Jauh sekali ya. Pergi. Pulang begitu. Hampir tiap minggu ada tempat yang jauh. Ada tempat yang dekat. Ada di gereja. Dan selama saya dari tahun itu yang saya masih remaja sampai tahun ini yang sudah tua begini, yang paling sedikit orang di dalam gereja adalah ibadah doa. Ya, paling sedikit, hanya dihitung dengan jari orang di gereja. Doa, itu dari tahun-tahun kapan itu doa? Kurang orang datang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belum terlambat, ya. Saudara dan saya, kita belum terlambat. Mari kita akan buka atau kita akan ada hubungan erat dengan Tuhan melalui doa kita, baik doa secara pribadi atau doa korporat, doa bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Karena dalam doa kita akan mendengar atau kita akan melihat atau kita akan menerima jawaban daripada Tuhan. Mujizat Tuhan akan nyatakan, saudara. Berulang-ulang kali saudara saya katakan bahwa tempat yang ada di Inkopal itu, mana kita ada duit ya untuk membeli tempat itu. Tetapi ketika tempat yang ada di Kramat itu terbakar, kami mulai berdoa. Berikan doa berantai. Kami pergi lagi ke rumah doa yang ada di Depok. Dan sampai dengan anak-anak, semua berdoa. Dan Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan uang untuk membeli bukan ember ya, nah, miliar kalau di Kelapa Gading kan, nah ada yang jutaan, luar biasa Tuhan. Yang penting saudara dari kitanya ini ya, yang mau beriman, yang mau berdoa, yang mau setia kepada Tuhan. Tuhan menyiapkan segala sesuatu, semuanya daripada Tuhan kok. Ya, semuanya daripada Tuhan.
Marilah kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau hidup dan bergaul dengan Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Henokh itu tidak ada lagi. Orang pergi cari, tidak ada lagi. Sama dengan Elia ketika dia diangkat oleh Tuhan. Murid-muridnya ada yang nabi-nabi yang lain cari. Mereka berhari-hari cari. Tapi sudah tidak ada, sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara, karena dia berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, hidup bergaul dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum Tuhan naik ke surga, dia sudah memberikan janji kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa, kamu akan diberikan Roh Kudus, Roh penghidup, dan Roh Kudus itu yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Jalan-jalan kita menjadi benar karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada dua yang akan memimpin hidup kita. Roh Kudus dan Roh keinginan manusia. Di dalam Galatia pasal 5, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, lebih baik kita baca ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat berapa? 16. Silakan Pak Rudi. Boleh Pak Rudi baca? Silakan. Hidup menurut daging atau roh. Ya. 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi jelas ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Terus. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, terus. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging itu apa? Masih ada lanjutan. Keinginan daging di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 kalau nggak salah ya. Ya. Perbuatan daging sudah nyata apa? Ya. Nah, ini ada di perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apalagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah. Apakah itu adalah hidup kita? Berarti kita masih dipimpin oleh keinginan daging. Kalau masih ada iri, masih ada amarah, marah sih bisa, tapi marah-marah terus itu udah nggak bisa ya. Iya kan? Iya kan? Orang kalau marah sih bisa, tapi marah-marah tanpa alasan itu sudah nggak benar ya. Benar nggak? Tapi marah berarti ini marah-marah terus ini, dan ada yang kita lihat ya, percabulan, penyembahan berhala, sihir dan sebagainya. Nah, itu orang yang masih mengikuti keinginan daging, bukan keinginan roh. Nah, kita harus minta supaya kita dipimpin oleh roh. Sebab hanya Roh Kudus itu yang dapat membawa hidup kita pada jalan-jalan yang benar. Seperti firman Tuhan. Berarti kita akan mengalami pengudusan demi pengudusan pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Di dalam Galatia, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, kita akan bacakan bersama-sama firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, semua sudah ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membagikan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi harus ada Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, Tuhan memberikan Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, yang akan memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus yang secara manusia dibangkitkan oleh Roh, dikatakan Roh Kudus yang bangkitkan. Jadi kita minta supaya kita juga akan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya apabila Tuhan datang ada keangkatan, ya saudara, tubuh kita itu akan dibangkitkan kalau kita sudah meninggal. Tetapi orang yang masih hidup akan dibawa bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan orang yang tinggal akan mengalami apa? Penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bayangkan ya, pada waktu keangkatan. Kalau sebentar keangkatan, kita pulang ke rumah kemudian ada keangkatan, apa yang akan terjadi di dalam dunia ini? Luar biasa yang akan terjadi. Sebab akan terjadi kredit di jalan-jalan. Akan terjadi di udara itu ada banyak pesawat yang jatuh. Karena kalau pilotnya adalah pilotnya itu adalah orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan, pasti pilotnya itu sudah diangkat. Sopir-sopir yang ada yang percaya kepada Tuhan, pasti itu sudah diangkat. Ya, dan kita bisa lihat di jalan akan terjadi kecelakaan yang luar biasa. Di udara ada banyak pesawat yang jatuh. Dan betapa luar biasa kacau balau akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus itu mengangkat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa yang akan terjadi. Dan saudara, akan terjadi perpisahan untuk selama-lamanya. Bukan hanya perpisahan sebentar. Sebab orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang masih ada yang tidak terangkat ke dalam surga, ke atas angkasa itu, orang-orang yang tertinggal itu, mereka itu apa? Akan mengalami penderitaan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang 24 ayat 21, firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi siksaan yang luar biasa yang belum ada sebelumnya. Kemudian akan terjadi kesengsaraan, ya. Firman Tuhan kita baca lagi 1, 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Wah, luar biasa. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Orang yang tertinggal akan mengalami siksaan. Akan mengalami siksaan yang dahsyat. Akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Akan mengalami kesengsaraan. Saudara mau tertinggal dan mengalami kesengsaraan? Saudara mau untuk tertinggal? Nah, sekarang saya katakan bahwa yang menetapkan saudara dan saya untuk datang, untuk dapat diangkat oleh Tuhan adalah kita hidup bergaul dengan Allah. Kita beriman kepada Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Belum terlambat saudara untuk kita akan setia kepada Tuhan. Mau berjanji kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi orang bilangan yang terangkat ke surga. Saya mau Tuhan supaya saya terangkat. Supaya saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Sebab orang yang belum terangkat itu tidak akan mengalami kebangkitan. Mereka itu akan tetap ada di dalam kuburan. Dan mereka nanti diangkat. Mereka nanti bangkit pada waktu aras putih. Pengadilan tahta Allah. Jadi saudara yang dibangkitkan adalah yang bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam pertama Tesalonika dikatakan, pada waktu tanda diberi. Kalau pada waktu itu kita sudah ada di dalam kuburan, kita sudah mati di dalam Tuhan. Pada waktu tanda diberi, maka malaikat Allah itu akan meniup, ya,
sangkakala, dan orang-orang itu yang bangkit, orang-orang itu yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka itu akan bangkit lebih dahulu. Kemudian orang-orang yang masih hidup akan diangkat bersama-sama di awan-awan bertemu dengan Tuhan. Satu hari yang sangat luar biasa, satu hari yang sangat indah apabila saudara dan saya bisa diangkat oleh Tuhan. Marilah, sejak dari masih muda, anak-anak muda banyak di sini, dan sejak dari masih kecil, anak muda sampai orang dewasa, sampai orang tua, semua yang ada, mari kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Kita setia kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam doa kita, dalam kesetiaan kita di dalam ibadah, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, karena kita dipimpin oleh Roh, maka Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya, amin.